Halo kawan-kawan semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah pengantar manajemen. Dalam video ini, kami akan memaparkan sebuah video mengenai pengambilan keputusan sebagai kegiatan manajerial. Mari kita simak bersama. Sebelum masuk ke studi kasus pengambilan keputusan di suatu perusahaan, kita akan memahami dulu pengertian dari pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses pemecahan masalah dengan menentukan pilihan dari beberapa alternatif untuk menetapkan suatu tindakan di masa depan. Pengambilan keputusan adalah suatu proses berpikir dan bertindak yang meliputi semua aktivitas pemecahan masalah. Di antaranya, identifikasi permasalahan, identifikasi kriteria, alokasi bobot untuk setiap kriteria, penyusunan alternatif, analisis alternatif, pemilihan sebuah alternatif, implementasi alternatif, dan evaluasi efektivitas alternatif. Contoh studi kasus yang akan kita ambil pada hari ini adalah PT Indofood CBP atau ICBP. Didirikan pada tanggal 2 September tahun 2009, PT Indofood CBP merupakan anak perusahaan dari PT Indofood. Dinamakan CBP karena memang produknya merupakan barang-barang yang dijual langsung ke konsumen atau barang jadi. ICBP merupakan produsen dari berbagai jenis makanan dan minuman ringan yang bermarkas di Jakarta. ICBP memiliki anak perusahaan yaitu IFL atau PT Indofood Frito-Lay Makmur yang dikerjakan bersama dengan perusahaan luar negeri bernama Frito-Lay yang berafiliasi dengan PepsiCo. Nah, berikutnya kita akan membahas perusahaan ini. Pada tanggal 17 Februari tahun 2021, ICBP secara resmi putus kerja dengan PepsiCo mitra bisnisnya selama 30 tahun terakhir. Hal ini ditandai dengan dibelinya seluruh saham perusahaan afiliasi PepsiCo yakni Frito-Lay Netherlands Holding BV atau Frito-Lay di PT IFL dengan nilai transaksi sekitar 494 miliar rupiah. ICBP sekarang memiliki seluruh saham pada IFL dan dengan diborongnya seluruh saham IFL, ICBP menghendaki agar IFL mengakhiri perjanjian lisensi dengan PepsiCo, di mana brand milik PepsiCo yakni Lay's, Doritos, Cheetos harus dihentikan produksi dan penjualannya. Frito-Lay, PepsiCo, dan atau pihak afiliasi lainnya tidak boleh memproduksi, mengemas, menjual, memasarkan, atau mendistribusikan produk makanan ringan apapun di Indonesia yang bersaing dengan produk IFL selama 3 tahun semenjak masa transisi. Dikutip dari Kompas.com, General Manager Corporate Communication PT Indofood Sukses Makmur Terbarukan, Stefanus Indrayana, menuturkan, dalam masa transisi selama 6 bulan, pihaknya masih tetap memproduksi Lay's dan juga Cheetos. Stefanus menjelaskan produksi dihentikan karena PT Indofood Frito-Lay Makmur mengakhiri perjanjian lisensi dengan PepsiCo. Untuk menyelesaikan transaksi terhitung mulai 17 Februari 2021, pihaknya masih akan tetap memproduksi Lay's dan juga Cheetos hingga Agustus nanti. Sekretaris Perusahaan Indofood CBP Sukses Makmur, Gideon A. Putro menjelaskan, IFL merupakan perusahaan patungan joint venture antara PepsiCo Inc. dan juga PT Indofood CBP Sukses Makmur Terbarukan atau ICBP. Kedua perusahaan tersebut sudah menjalin kerjasama selama 30 tahun. ICBP telah resmi membeli semua saham yang dimiliki oleh Frito-Lay Netherlands Holding selaku afiliasi dari PepsiCo Inc. di dalam perusahaan patungan IFL senilai 494 miliar rupiah. Gideon menjelaskan PepsiCo dan afiliasinya telah sepakat untuk tidak memproduksi, mengemas, menjual, dan memasarkan produk makanan ringan yang bersaing dengan produk IFL di Indonesia diantaranya yakni Lay's, Doritos, dan juga Cheetos. PepsiCo, perusahaan asal Amerika Serikat ini masih terus akan menawarkan produk Quaker Oat di Indonesia dan berharap produk seperti Lay's, Doritos, dan Cheetos dapat kembali. Kabar tersebut juga membuat masyarakat Indonesia kaget. Tagar Lay's dan Cheetos juga sempat trending di Twitter pada Kamis 18 Februari 2021.
Hubungan pertama dalam pengambilan keputusan oleh ICBP. Perspektif dalam keputusan ICBP adalah rasionalitas. ICBP memandang keputusan yang diambil ini telah bersifat rasional dan objektif. Selain itu, ICBP memandang bahwasanya keputusan ini telah memiliki sasaran dan capaian yang jelas. ICBP melihat potensi pada perusahaan IFL sebagai perusahaan makanan dan minuman ringan di masa depan yang akan terus berkembang. Hal ini dibuktikan dengan masih mendominasinya IFL pada pasar makanan dan minuman ringan di Indonesia saat ini. Sementara untuk tipe keputusan yang dipilih adalah tipe keputusan yang terstruktur dan terprogram, di mana tipe ini memiliki tujuan yang jelas. Pada wawancaranya, Gideon Aputro selaku Corporate Secretary ICBP mengungkapkan ICBP memborong saham IFL karena alasan komersil. Gideon Aputro menjelaskan perseroan memborong saham IFL karena perusahaan tersebut potensi pertumbuhannya sangat baik. Di sisi lain, merek-merek dan produk IFL lainnya juga sudah memimpin pasar makanan ringan di Indonesia. Merek milik PepsiCo seperti Cheetos, Lay's, Doritos selama ini menyumbang sekitar 30% pendapatan dan laba PT Indofood Frito-Lay Makmur atau yang kita sebut dengan IFL. Kondisi pengambilan keputusan berdasarkan kepastian dan gaya rasional, logis, dan konsisten. ICBP telah membuat keputusan yang tepat karena hasil dari seluruh pilihan alternatif keputusan sudah diketahui. Resiko dan ketidakpastian juga sudah dipertimbangkan atau diperkirakan oleh perusahaan. ICBP mengungkapkan, perusahaan membeli saham IFL dengan mempertimbangkan pentingnya kegiatan usaha makanan ringan di dalam portofolio perseroan, mengingat potensi pertumbuhannya yang baik dan posisi perusahaan sebagai pemimpin pasar di kategori tersebut. ICBP juga mempertimbangkan penurunan laba akibat hilangnya konsumen pada produk PepsiCo. Tipe pengambilan keputusannya adalah konseptual, yaitu berpandangan luas dan mempertimbangkan banyak alternatif untuk membuat keputusan jangka panjang. ICBP melalui IFL memiliki tujuan untuk semakin mengembangkan bisnis makanan ringan di Indonesia dengan menggunakan merek-merek lainnya termasuk seperti Citato, Qtela, Chiki, dan Jets. Selain mengembangkan produk makanan ringannya yang telah ada dan dikenal oleh masyarakat, IFL akan terus menerapkan strategi penjualan dan pemasaran yang terintegrasi serta terus berinovasi untuk mengembangkan rasa-rasa dan produk-produk baru. Mengingat IFL mengerti dengan baik selera dan pilihan makanan ringan konsumen di Indonesia. Hal ini juga bertujuan untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar. Kebijakan ICBP untuk membeli seluruh saham IFL adalah kebijakan yang sangat baik, di mana telah dipikirkan, direncanakan, diprogramkan, dilihat kelebihan dan kekurangannya secara logis sebelumnya. Kondisi perusahaan IFL yang sekarang memiliki kinerja yang sangat baik membuat ICBP akhirnya membeli seluruh sahamnya. Ditambah lagi, sekarang IFL tidak perlu membayar lisensi produk kepada PepsiCo, sehingga akan membuat pengeluaran perusahaan akan sedikit berkurang. Selesai sudah pemaparan video kami mengenai pengambilan keputusan sebagai kegiatan manajerial dalam studi kasus perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Terima kasih atas perhatian dari kawan-kawan semua dan sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya.